Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Jadi alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Jadi untuk anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita mengerjakan sesuatu, selamanya kita harus memohon kepada Allah. Jadi setiap melangkah, setiap melakukan pekerjaan, kita harus mengharap ridho Allah. Makanya sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajar dengan sebuah materi, yaitu teorema Pythagoras. Ya, ini Pythagoras ini yang kalian sudah dapat sebelum materi yang akan saya sampaikan ini. Ada yang kalian tahu, dia adalah seorang ilmuwan. Pythagoras, karena ibu selalu lupa ibu. Apakah kegunaan kita mempelajari teorema Pythagoras? Jadi ilmu ini akan lebih menarik bila kita berkaitan dengan kegiatan kebermanfaatan, ya, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seorang tukang, ya, tukang atau bas. Siapa orang tua yang bas di sini? Ada yang bas di sini? Iya. Jangan malu-malu karena pembelajaran ini terkait sekali dengan pekerjaan. Ya. Kalau dia seorang tukang atau bas, dia harus tahu bagaimana mendirikan sebuah bangunan. Jangan sampai itu bangunan memiring. Dalam menghitung ini, sebelum itu kompetensi apa yang harus kalian dapati, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Seperti itu, ya. Ini dia punya kompetensi ini. Nah, karena kita mencari sisi miring, A kuadrat sama dengan, ya, karena B kita ganti dengan angka 3 kuadrat, C kita ganti dengan angka 4 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 3 kuadrat berarti 9 kali 9, 3 kali 3, ya, 3 kali 3 9, 4 kuadrat 4 kali 4 16. Kalau jumlahkan ini, yaitu A kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana untuk mencari itu 25? Karena dia masih bentuk kuadrat, kuadrat boleh kita ganti menjadi akar, ya, ya, akar. Jadi A sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Masih di SD dulu kan sudah ada, masih di kelas 7 juga pernah dapat, ya, mengenai pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 akar 1 1. 2 pangkat 2 sama
dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. 3 pangkat 2. Nah, sekarang saya akan bermain dulu dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Akar 1. 2 pangkat 2. Terus 2 pangkat 2. 4. Akar 4. 2. 3 pangkat 2. 9. Oh, ya. Hitung 1 sampai 4. 4. Kita bikin kelompok dulu. Mana yang dua berkumpul dua. 1 1 1 1. Silakan 1 yang 2 2 2. 3 3 3. 4 4 4. Angkat tangan yang 2. Silakan cari teman yang angka 2. Bergabung. Ya, silakan bergabung di angka 2 sebelah sana. Yang angka 1. Ya, sini, angka 1. Oke, sini, angka 1. Angka 3. Angka 3 bergabung sebelah sini. Angka 3. Angka 4. Ya, bergabung di belakang. Jadi, kita buat bentuk diskusi kelompok. Oke. Silakan kerja, ada soal di situ. Silakan di situ. Ayo. Jadi tulis panjang, diketahui panjang tangga 10 meter. Saya kasih waktu cuma 2 menit. Kalau jika diketahui panjang siku-sikunya 6 dan 8, berapakah sisi miringnya? Jadi Ibu semua 6 dan 8. Berapakah sisi miringnya? Oke, 6 dan 8. Kejar-kejaran. Mana kelompok yang sudah? Saya kasih waktu 2 menit. Ayo, 1. Ada soalnya. 2. Jadi siapa yang sudah bisa angkat tangan? Ya, silakan jawab. Ya, soal yang sama dengan itu tapi diganti. Oke, silakan. A kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. Pangkat dari 100 adalah 10. Pangkat 2 dari 100 10. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok ini oke. Silakan Jazil menjawab. Oke. A kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. 36 baru 8 kuadrat sama dengan 64. 36 tambah 64 adalah 100. 100. Ya, tepuk tangan. Silakan. Perwakilan kelompok 4. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka A kuadrat sama dengan 34 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2. A kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. 100 akar 100 adalah 10. Tepuk tangan semua. Mau berdiri di sini. Jaraknya 5 meter. Ingat, 5 meter dari tiang dari sini ke sini berapa? Berarti kalau kita ganti dengan simbol apa?
siku-siku. Iya, segitiga siku-siku. Makanya dia akan berbentuk segitiga siku-siku ini. Jadi dia berada dari jarak tiang ya ke situ 5 meter. Ya, jadi jika tali bendera ditarik anak dengan kemiringan 13 meter. Coba lihat, oh di situ, kita di situ. Perhatikan, maka dia sudah berada ini tiang, ya, tiang simbolnya, siapa ingat? Pitagoras? Ya, tiang dan anak itu segitiga. Kalau ini simbolnya sendiri atau ya, kuadrat. Nah sekarang kalau ini iya, C kuadrat. Kalau ini apa? B. Oke, berarti sudah berbentuk segitiga. Dengan mencari dalil Pitagoras yang ada, berarti hitung apa? Berapakah tinggi tiang? Silakan kalian cari ketika kemiringan 15 cm ya, 13 meter dengan jaraknya. Jadi A-nya berapa? A-nya di situ berapa? A-nya berapa? 13 ya. A-nya berapa? 13. Sekarang B-nya berapa? B-nya belum diketahui ya. Sehingga kalau mau cari sisi B-nya, yaitu A kuadrat kurang C kuadrat. Silakan. Di sini. Tulis. 13 berapa? 13 kali 13. 13 kali 13. Ayo, 13 kali 13. 13 kali 13. 13 kali 13. 160. 13 kali 13. 13 kali 13 berapa? Piring. Ini adalah siku-siku ya. Bisa? Paham? Ya. Jadi dengan kita harus praktek, siapa tahu mau berdiri di tangga, biasa mau naik tangga kan? Mau naik tangga di sini. Jarak tangga apa dengan dinding? Itu tinggi dinding berapa? Itu nanti yang kalian mau pelajari nanti. Ya, paham? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan. Terima kasih. Demikian materi yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat pada kalian dan insya Allah untuk tugas yang saya berikan untuk itu saya akan periksa pada minggu ke depan ya, minggu yang akan datang, dan itu menjadi nilai ya, nilai untuk kalian, nilai tugas dari kalian. Jadi ingat bahwa kita selalu belajar dan belajar. Ada tugas-tugas, silakan kerjakan, jangan ditunda-tunda. Dan untuk materi Pitagoras ini kalian harus mengerti betul dengan pangkat dan akar, sehingga mudah kalau sudah hafal sampai akar, mulai dari 1 sampai 20 saja, kebalikannya akar mudah. Jadi sehingga tadi akar 144 berapa ya, padahal dia sudah dapat. Padahal kalau mencari akar, kebalikannya pangkat 2. Umpamanya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4, 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Akar 9, 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Akar 16, 4. Hanya kebalikan-kebalikan, sehingga akar 100
sama dengan 12. 12 pangkat 2, 144. Akar 144 12. Begitu juga akar 100. Akar 100 sama dengan 10. 10 pangkat 2, 100. Akar 100 hanya kebalikan. Demikian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen penasihat ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Hadir semua, oke. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, coba ketua kelas pimpin doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya saya panggil dulu Pari ke depan. Mengapa Pari saya panggil ke depan? Supaya ada yang saya ingin minta tolong sama Pari. Coba tangannya ditaruh di depan laptopnya saya. Oke. Apa yang Pari rasakan saat tangannya ditaruh di depan laptop? Oh, oke. Dikatakan oleh Pari bahwa bulu-bulu pada tangannya terangkat. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang lain, biasanya kalau di rumah kalian biasa tersenggol di TV tangannya kalian. Biasanya apa yang kalian rasakan? Sakit. Sakit apa lagi? Yang lain? Panas apa lagi? Bulu-bulu bakteri apa lagi? Gastro. Nah, jawabannya semua itu benar. Tapi yang lebih tepatnya itu kalian rasakan bulu-bulu pada tangan kalian itu dirasakan seperti berdiri. Oke. Untuk lebih jelas dari contoh yang tadi, kita akan membahas materi yaitu listrik statis. Dalam pembelajaran itu kita akan tujuannya itu untuk mengetahui apa itu listrik statis. Muatan-muatan apa saja yang terdapat pada listrik statis? Paham? Jadi ada dua tujuannya, yaitu apa itu listrik statis dan muatan-muatan apa saja yang terdapat pada listrik statis. Oke. Jadi listrik statis dan muatan pada listrik statis. Listrik statis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, listrik itu terbagi atas dua jenis, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Jadi ingat, listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Oke. Apa itu listrik statis? Listrik statis listrik yang tidak bisa mengalir. Macam tadi, tangan yang kalian bisa rasakan ada yang mengalir? Tidak. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dirasakan bulu-bulu kayak berdiri. Tidak ada listrik yang mengalir. Atau listrik yang diam. Paham? Ya. Jadi listrik statis itu listrik yang tidak mengalir atau listrik yang hanya diam. Paham? Paham. Contoh listrik statis itu listrik yang bisa digosok-gosokkan.
Kayak tadi itu kalian kan jari ya? Tangan dengan penggaris bisa. Penggaris sama kertas. Kalian gosok-gosokkan penggaris di rambut kalian. Coba taruh di kertas yang kecil-kecil. Apa yang terjadi? Nah, terjadi kertasnya tempel di penggaris. Paham? Oke, selanjutnya itu supaya kalian lebih paham, saya akan bagi kelompok. Hitung dari sini 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 7. Bisa 2, 3, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setiap yang merasa kelompok 1 berarti dia gabung kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Yang merasa 2 di sini. Yang merasa 3 di sini. Yang merasa 4 di sini. Kalian sama komplit. Ada? Kerjakan sesuai apa yang kalian identifikasi. Dalam waktu siapa lawannya? Ya, apa ini? Mau apa? Kelompok berapa? Cepat jangan berhenti kertas, tulis kertas. Gunting kecil begitu? Iya, iya. Iya, Bu jadi bagi. Tidak, sudah. Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amati apa yang terjadi pada kertas kecil-kecil. Kertas terangkat pada mister. Oke, lanjut. Kesimpulan, pada saat dipanaskan kertas dapat terangkat pada mister tersebut. Penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut menjadi bermuatan listrik. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Amati apa yang terjadi pada kertas kecil-kecil. Kertas terangkat ke penggaris. Kesimpulan, pada saat penggaris digosokkan pada rambut elektron pada rambut lintas pada penggaris sehingga penggaris kelebihan elektron dan dapat mengangkat kertas kecil-kecil. Dari hasil presentasi masing-masing kelompok, dari 6 kelompok ada 1 kelompok yang jawabannya benar, dan untuk kelompok yang
Sebutkan bagaimana cara agar sifat atom menjadi bermuatan negatif. Jumlah elektron lebih sedikit. Oke, untuk sedikit nilainya 100. Satu orang lagi. Baru selesai. Oke, benar. Kasih dilakukan ya. Sebutkan dua jenis bagian listrik. Apa saja? Listrik statis dan listrik dinamis. Oke, untuk Putri nilainya 100. Materi hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk materi berikutnya itu materi hukum kolom. Jadi materi hukum tugas rumah kalian. Apa itu hukum kolom? Kalian cari ya? Apa pengertian dari hukum kolom? Kirim buku. Apa pengertian hukum kolom? Sudah? Untuk hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, kalau Pak Guru sampaikan apa kabar peserta didik, harus menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, apa kabar peserta didik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana sholat berjamaah itu dilaksanakan dengan benar. Sudah pernah melaksanakan sholat berjamaah? Ya? Di mana kira-kira? Atau ada sholat berjamaah di rumah? Ya? Walaupun kita sudah banyak melaksanakan sholat berjamaah, baik di tanah lapang, ya, di lapangan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maupun kita sudah melaksanakan sholat berjamaah tertentu di masjid. Setiap hari sholat 5 waktu sehari dan semalam. Ya. Nah, ya. Jadi sebelum itu kita harus paham dulu, atau kita harus tahu rukun sembahyang. Nah, rukun sembahyang itu ada berapa kira-kira? Sudah pernah dengar rukun sembahyang? Mana yang dari madrasah ibtidaiyah? Yang pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang puasa. Cepat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, sujud yang kedua. Ke-11, salawat atas Nabi. Ke-12, salam. Ke-13, tertib. Ya, berarti di sini.
mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Ya, tujuannya ya pembelajaran adalah mendemonstrasikan hasil analisis tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya, jamaah secara bahasa adalah kumpulan atau bersama-sama menurut istilah. Sholat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah satunya menjadi imam dan makmum. Jadi kalau semuanya dua orang sudah berjamaah, ya. Sholat dua orang, satu jadi imam, satu jadi makmum. Apa itu sudah berjamaah? Ya, ya sudah berjamaah ya? Iya, sudah berjamaah. Namun yang akan kita pelajari di sini, misalnya bagaimana cara dua orang atau 5 orang atau 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, loh? Atau semua yang umum yang sudah kita pernah lihat atau kita pernah saksikan atau kita sudah melaksanakan, ya. Jadi sholat secara bersama-sama ya. Ada yang jadi imam dan ada yang jadi makmum. Hukum, ya. Lihat hukum dan dalil sholat berjamaah. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang ruku. Nah, ini cuma satu sebagai dalil, ya, atau sebagai petunjuk bagaimana untuk sholat berjamaah. Makmum itu harus di belakang ya, bukan di depan. Ya, yang depan itu apa? Imam. Ya. Cara melakukan sholat berarti cara. Perhatikan semua di sini, tidak ada yang lihat-lihat apa. Tempat makmum tidak boleh depan imam, ya, harus mengikuti imam dalam semua gerakan. Ini makmum, ya. Perbedaan bagaimana kemudian makmum berniat berjamaah, tata cara pengaturan saf. Ini tata cara pengaturan saf. Bila makmum hanya seorang laki-laki, maka ia berdiri agak ke belakang sebelah kanan imam. Contoh. Ini imam ya, sana bilang. Lihat. Ini 2 orang. Cuma 2 kan? Ya. Lihat ya. Jadi kalau cuma 2 orang mau sembahyang seperti ini di belakang imam. Misalnya kau datang satu lagi, ya, kau datang satu kali lagi tidak di sini ya. Ya, ketika ada imam sudah ada gerakan berikut, yang ini boleh mundur 2. Jadi sejajar kan? Dan yang kemudian kalau dari sini di belakang, kemudian kalau datang yang perempuan, gimana lagi? Di belakang imam, di belakang makmum yang 2 ini. Datang lagi yang lain, silakan sambung di antara kiri kanan ini boleh. Ya, jangan cuma sholat 2 orang, sebelah belakang begini, jadi dia harus sebelah kanan imam, ya. Cara mengingatkan imam yang lupa dalam bacaan ayat. Misalnya imam baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri. Kira-kira kita sholat, ya. Kita saja meneruskan. Ya, teruskan ya. Meneruskan. Makmum. Tetapi misalnya kalau dalam, ya, lihat baca.
imam kalau dalam gerakannya hendaknya makmum mengingatkan dengan cara makmum laki-laki mengucap ini kalau dia dalam gerakan, ya. Kalau dalam gerakan misalnya dia tidak melaksanakan rukuk imam, maka harus ditegur oleh makmum. Makmum laki-laki harus mengucapkan apa? Ya, subhanallah, artinya maha suci Allah. Ya, kalau makmum perempuan, bagaimana dia dapat dengan salah rukuk atau apa yang dia lakukan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Salat maghrib, ya. Oke. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pandangan tempat sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang terlambat, terlambat. Allahu akbar. Iya, sama saja. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Pandangan ke depan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudah dia tahu, masuk dia tahu, yang lain banyak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas selesai melaksanakan sholat berjamaah, praktik sholat berjamaah ya, khususnya sholat maghrib pada hari ini. Dan yang harus diperhatikan yang pertama, cara untuk saf ya, masuk ambil saf ya, kemudian yang ada juga yang azan tadi ya, azan tadi sudah bagus, ada juga yang imam. Nah, yang imam walaupun dari pertama tidak mau tetapi setelah pada akhirnya kemungkinan juga pernah imam di masjid atau di mana dia ya.
Jadi alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan. Dan yang berikut yang harus kita ingat bagaimana cara masuk makmum masbuk yang tadi sudah. Ya, jadi kalau dia dapati imam melaksanakan sudah sujud, maka dia tidak hitung rakaat. Tapi kalau dia dapat imamnya masih rukuk, tapi dia sempurna bacaannya, misalnya maka dia itu dihitung 1 rakaat. Dan yang berikut adalah cara menegur imam, tapi kita perlu melaksanakan itu. Kemudian imam yang batal, Pak Guru sudah terangkan dari awal tadi. Jadi kalau kira demikianlah ya, untuk praktek sholat berjamaah pada hari ini, dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Yang walaupun cuma beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi kita sudah dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan sempurna. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.